Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bisa hadir di majelis pengajian kita ini dengan berkat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taufik dan hidayahnya terus diberikan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Sudah kita sebutkan atau kita pelajari pada minggu yang lalu bahwasanya di antara kewajiban kita yang paling penting itu adalah menyempurnakan iman kita sebelum mati. Jadi kita usahakan iman kita sempurna sebelum mati. Di antara ukuran kesempurnaan iman itu adalah kesempurnaan cinta kepada Rasulullah. Jadi bila sempurna cinta kita kepada Rasulullah, itu tanda bahwa iman kita sempurna. Yang dimaksud dengan kesempurnaan cinta kepada Rasulullah adalah bahwa Rasulullah itu lebih kita cintai daripada diri kita sendiri dan yang lain-lain. Termasuk abah, mama, laki, bini, anak, harta benda, pangkat. Jadi sesudah Allah, Rasulullah. Diri kita di bawah. Itu tanda sempurna iman. Nah, untuk menuju ke situ, kepada kesempurnaan cinta kepada Rasulullah, itu salah satu jalannya itu adalah kita mengenal, mempelajari kisah tentang Rasulullah sebanyak-banyaknya. Karena dari kenal itulah insya Allah karena akan tumbuh cinta. Nah, jadi disinilah pentingnya kita mempelajari ilmu yang disebut dengan sirah nabawiyah. Arti sirah nabawiyah itu adalah sejarah hidup Rasulullah. Nah, untuk lebih memahami sejarah hidup Rasulullah, itu bagus kalau kita mempelajari sebelum kelahiran Rasulullah, keadaan Jazirah Arab sebelum kelahiran Nabi. Karena ada sangkut pautnya, ada kaitannya. Jadi makanya di dalam pengajian yang lalu itu diantaranya kita mengisahkan mulai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau itu adalah disebut bapak agama. Agama-agama samawi. Nah, agama-agama yang diturunkan Allah dari langit itu 3 macam. Yahudi, Nasrani, Islam. Itu bertamunya di Nabi Ibrahim. Jadi anak Nabi Ibrahim itu 2. Nabi Ishak dari istri yang bernama Sarah. Kemudian Nabi Ismail dari istri yang bernama Hajar. Asalnya Nabi Ibrahim itu berdiam di Irak. Nah, jadi peristiwa pembakaran oleh Raja Namrud itu di sekitar Irak. Nah, sesudah selamat, lalu mengungsilah beliau menjauh daripada negaranya Namrud tadi, terus ke Palestina, terus ke Mesir. Nah, di Mesir inilah diberi, walaupun panjang kisahnya, itulah diberi budak oleh Raja Mesir nang Bangaran Hajar. Jadi Siti Hajar itu adalah budak nang akhirnya atas permintaan Siti Sarah itu dikawini. Nah, lalu melahirkanlah Nabi Ismail.
Di antara pelajaran nang lalu, inilah kita ulang sedikit, bahwasanya di Jazirah Arab itu agamanya sesudah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, itu adalah agama Hanifiyah dan seterusnya. Jadi agama Hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sementara dari keturunan Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya, itu ada 1000 nabi. Nah, lalu yang terkenal itu adalah agama Yahudi. Itu yang pertama-tama. Nah, dengan kitabnya Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Tetapi Nabi Ibrahim jelas bukan pengikut Yahudi, karena Nabi Musa itu ada lawas sesudah wafatnya Nabi Ibrahim. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu diantaranya disebutkan, maka Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifam musliman. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, dan bukanlah Nabi Ibrahim itu Nasrani, tetapi adalah Hanif dan Muslim. Jadi itulah agamanya Nabi Ibrahim sama lawan agamanya Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi bukan berarti Yahudi lawan Nasrani itu salah. Itu agama datang dari langit juga, dan ada kitab sucinya. Nang salah itu adalah pendeta-pendeta nang merubah-rubah. Jadi makanya Yahudi nang asli, nang masih mengikuti Nabi Musa, itu di dalam kitab Taurat mereka disebutkan bahwa kayaknya akan ada Nabi akhir zaman. Nang lahir di Mekah, kemudian kayaknya hijrah ke satu tempat nang akan disebut Madinah. Lalu mereka, sebahagian daripada Yahudi tadi, berangkat menuju ke arah Madinah. Walaupun belum ada lagi Madinah waktu itu. Artinya belum bangaran Madinah lagi. Karena Madinah itu dingarani kayaknya sesudah Nabi hijrah. Pertama-tama mereka itu dari negeri Syam, itu menemui satu tempat yang disebut Khaybar. Orang Yahudi. Jadi ada kota besar Khaybar ngarannya. Nang ciri-cirinya itu mirip dengan Madinah, yaitu banyak kebun-kebun kurma. Lalu menetaplah di situ. Nah, lalu mereka membangun benteng-benteng. Jadi itu terkenal karena di situ daerah Khaybar, di situ perkampungan Yahudi nang banyak. Khaybar itu sekitar 200 km di utara kota Madinah. Lalu diperkirakan tadi kira-kira boleh jadi kayaknya di sini Nabi akhir zaman datang lalu menetap. Tetapi sebahagian lain pulang Yahudi bertarus sampai ke kota Yathrib. Nah, Yathrib inilah kayaknya akan menjadi Madinah. Jadi kesimpulannya Yahudi itu terbagi dua, ada di Khaybar, kemudian ada di Yathrib. Ini sejarah sebelum kelahiran Nabi. Lalu di Yathrib itu sendiri, Yahudi itu akhirnya terpecah kepada 3 kelompok. Artinya di situ ada, di situ ada, di situ ada bubuhan Yahudi. Ada Bani Nadir, artinya ada Bani Qainuqa, ada Bani Mustalik, itu kelompok-kelompok Yahudi. Sementara penduduk asli Madinah atau Yathrib itu 2. Suku Aus lawan Khazraj. Itu penduduk asli Madinah, Aus dan Khazraj. Cuma banyak Aus dan Khazraj ini. Jadi kurang lebihnya kayak itu. Di Madinah atau di Yathrib sebelum kedatangan Nabi itu 1/3 penduduknya itu suku Aus. 1/3-nya lagi Khazraj. 1/3-nya lagi Yahudi yang terdiri daripada 3 kelompok tadi. Kurang lebihnya gambarannya dulu kayak itu. Antara Aus dan Khazraj ini saling terjadi peperangan rancak berkelahi.
Lalu masing-masing bakawan lawan Yahudi, ada bakawan lawan Yahudi ini, ada bakawan Yahudi ini, minta bantuan. Nangkaina akhirnya itu dipersaudarakan oleh Rasulullah. Nah, sudah kita pelajari pada pengajian yang lalu, diantaranya sebelum kelahiran Nabi itu ada raja dari Yaman, Raja Tuba. Ya, kalau lah nang sampai ke Madinah, kemudian memerangi ahli Yatsrib karena anaknya dibunuh, tetapi akhirnya kada jadi, hendak menghancurkan suku Aus dan Khazraj karena mendapat nasihat daripada pendeta Yahudi. Lalu inya masuk agama Yahudi. Nah, lalu bahkan akhirnya inya nang memberi pakaian Ka'bah. Lalu akhirnya mengajak orang Yaman masuk Yahudi, maka jadi Yahudilah sebahagian orang Yaman. Itu kisah kenapa Yahudi sampai ke Yaman. Kemudian jauh sebelum kelahiran Nabi kita, itu di Bani Israel, itu Nabi yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi sejak itulah ada pulang agama nang anyar, yaitu agama Nasrani ngarannya atau Kristen. Nah, dari Palestina sesudah Nabi Isa diangkat ke langit, itu pengikut-pengikut Nabi Isa itu menyebarkan agama Nasrani. Pendeta-pendetanya itu diantaranya ke utara, berarti ke Eropa, dan ke selatannya itu melewati ke timur, lalu ke selatan itu ke Afrika. Jadi agama Kristen itu menyebar diantaranya dari Palestina itu menyeberang ke Mesir, dan sampai Raja Mesir nang di waktu itu disebut Mesir adalah sekarang ini Iskandaria. Nah, rajanya disebut dengan Muqawqis. Muqawqis itu lalu masuk menjadi Kristen. Kemudian terus sampai ke Habasyah, Ethiopia lainnya. Rajanya disebut dengan Najasyi. Najasyi pun masuk Kristen. Jadi kayak itulah penyebaran agama Nasrani di Afrika. Itu berasal dari Palestina, kemudian ke Mesir, kemudian ke Habasyah, terus ke pedalaman Afrika. Jadi sampai wahini nangaran di Ethiopia atau di Mesir itu banyaklah penduduknya masih beragama Kristen. Nah, cuman yang perlu kita ketahui lah bahwa agama Nasrani yang disebarkan di Mesir dan di Afrika itu adalah agama Nasrani yang asli daripada Nabi Isa. Jadi perbedaannya agama Nasrani yang asli daripada Nabi Isa yaitu mengakui bahwa Tuhan cuma satu, yaitu Allah. Tidaklah Nabi Isa itu kecuali seorang nabi, seorang utusan. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Tuhan satu aja. Jadi ngarannya agama tauhid juga, agama nang bujur. Itu nang penting. Sebagaimana Yahudi nang pertama sebelum kedatangan Rasulullah, baik nang di Khaybar ataupun nang di Yatsrib, nang diikuti oleh Raja Tuba, itu adalah agama nang benar, yaitu agama tauhid, agama nang datang dari Nabi Musa alaihissalam. Ada salah seorang pendeta lah berdakwah di Afrika di zaman itu, lalu dirampok orang. Nyakap pada lemen, lalu dirampok, ditangkap dan ditawan dan dijual menjadi budak. Salah seorang pendeta Nasrani di Habasyah, di Ethiopia. Kemudian nang manukarinya itu orang dari Arab, kebetulan ada di situ, ditukarinya, nukar budak, tak tukar, cuma kada tahu pada ini pendeta Nasrani. Lalu dibawanya bulik ke Arab, menyeberang Laut Merah. Nah, diamnya itu ngarannya daerahnya Najran. Najran itu terletak di antara Yaman dengan Saudi, atau tepatnya lagi antara Yaman dengan Taif. Jadi ada Yaman, San'a, imba itu Najran, imba itu Taif, imba itu Mekah. Walhasil pendeta ini tadi jadi budak begawian lawan majikannya nang Arab tadi.
Di malam harinya beribadat. Siang begawian lawan majikan, malam hari beribadat. Pada suatu malam, majikannya ini, anak bakameh lah, bangun malam. Melihat di kamar budaknya itu diterangi oleh cahaya. Nah, ini ngarannya karamat. Jadi kenapa maka karamat ini? Karena agamanya bujur. Ini beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, lalu beribadah menyembah Allah. Dan memang orang alim, pendeta, Pak. Dan jadi kayak itulah orang-orang yang bujur, kayak itu telah tanda-tandanya itu diberi oleh Allah tanda bahwa ini bujur, di antaranya karamat sebagaimana pendeta Yahudi. Nah, nang bersama Raja Tuba dulu ketika diuji dengan para dukun itu mereka itu selamat daripada sambaran api, tetapi malah dukun nang biasa menyembah api malah itu nang disambar oleh api. Itu tanda dari Allah bahwa ini agamanya bujur. Kayak itu. Jadi itu salah satu pelajaran kesan kita tuh orang-orang yang melaksanakan bujur itu diantaranya ada tuh nang diberi Allah karamat ngarannya. Itulah nang pantas kita ikuti. Walau kita kada bakaramat, tetapi nang minimal nang kita turuti orang-orang nang bakaramat itu tanda bahwa itu bujur. Namun sampai ke atas kada ada nang bakaramatnya itu dipertanyakan bujur juga. Itu pahamnya ajarannya itu. Dan jadi kenapa maka kita mengikuti jalan tasawuf, jalan wali-wali Allah? Karena di sini nampak bahwa mereka itu bujur, itu kisah karamatnya banyak. Nah lalu ini tadi majikannya tadi Mbak melihat itu ada cahaya, lalu dipanggil lah, lalu ditakuni, lalu dijelaskannya lah masalah agamanya, yaitu agama Nasrani mengikut agama Nabi Isa. Bahkan dibawainya majikannya tadi, hanya pendeta bang biasa berdakwah tuh dibawainya untuk masuk Nasrani. Tetapi majikannya menolak. Ujar majikannya, aku kada wani meninggalkan Tuhanku. Kalau sarek. Jadi ujar, nah ini napa garang Tuhan pian? Nah kami seluruh penduduk Najran ini menyembah pohon. Jadi ada pohon karamat. Di situ napa hajat kami meminta di pohon itu datu. Nah apakah ulun hendak menjual sapi, payo, ulun hendak lekas dapat jodoh, macam-macam di pohon itulah. Jadi lalu ujar budak ini, kalau misalnya Tuhan ulun kawa mengalahkan Tuhan pian, hakun latihan masuk agama Nasrani. Ujar nang majikan, akur amunnya kalah Tuhan kok dibunuh oleh Tuhan nikam, hakun bener aku siapa lagi nang ko sambah amun Tuhan ko mati. Baik ngumpat nang manang. Nah ayo kumpulakan seluruh penduduk Najran. Nah di bawah pohon itu tadi kita beradu antara Tuhan ulun lawan Tuhan pian. Maka dikumpulkanlah oleh si majikan yang diundang barataan penduduk Najran, lalu bakumpulan di bawah pohon nang disembah oleh seluruh penduduk Najran. Disitulah si pendeta ini tadi atau si budak yang sebenarnya pendeta itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dinampakkan kekuasaan Allah. Nah ringkasnya, kadada awan, kadada hujan, tiba-tiba petir menggelegar, terbakarlah itu pohon, tak tinggal jadi habu. Karamat ulang ngaran nanda. Lalu masuk Islamlah seluruh masuk Kristenlah seluruh penduduk Najran. Kayak itu dulu telah. Nah, Najran itu berparakan lawan Yaman. Sementara di Yaman tadi apa? Agamanya sebahagian Yahudi. Nah, jadi itulah kisah sebelum Nabi itu ada sudah Nasrani, ada sudah Yahudi. Nah, bahkan karena sebahagian daripada penduduk Najran itu termasuk karena pendeta-pendetanya itu berdiam-diaman, walaupun mereka kadawani terang-terangan menyebarkan agama Nasrani. Dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena di situ rajanya belum masuk Nasrani. Raja Tuba dan keturunannya itu masih memeluk agama Yahudi.
Lalu di antara keturunan atau anak daripada Raja Tuba, ada seseorang sesudah Raja Tuba meninggal, walaupun berganti beberapa kali. Nah, ini kisahnya kita ringkasakan sampai kepada satu raja di Yaman itu yang bernama Zunuwas. Nah, Zunuwas ini mencari seorang pemuda. Ini kayaknya kisahnya ada di dalam hadis Rasulullah. Mencari seorang pemuda yang pintar untuk disuruh mempelajari ilmu sihir. Nah, di sini bedanya nih, orang apabila sudah kada bujur, itu kada ada lagi karamat, kada ada lagi mukjizat, satu-satunya jalan lagi supaya hebat belajar sihir. Lalu dapatlah seorang pemuda tadi. Nah, walhasil pemuda ini disuruh untuk belajar ilmu sihir. Jadi ada di situ bubuhan ahli sihir di gunung. Nah, lalu disuruh saban hari ke gunung situ. Di tengah perjalanan ke gunung itu, talewati tempat pendeta-pendeta Nasrani tadi berdakwah, membaca Injil, beribadat, memuji-muji Allah. Lalu ini singgah, melihat orang pina berkumpulan singgah. Anda ngarakan pina tertarik pinya dengan pelajaran agama Nasrani ini. Lalu akhirnya talambat datang ke tukang sihir. Sampai pada satu hari malah kada kapingin lagi belajar sihir. Nah, lalu tertarik dengan agama Nasrani, walhasil umpat masuk agama Nasrani, mempelajari bujur-bujur agama Nasrani, beribadat secara Nasrani. Nah, lalu tukang sihir balapor lawan raja. Ini suruhan pian, kada datang lagi, sudah beberapa hari, kada belajar sihir lagi. Nah, lalu dipanggil oleh raja, lalu macam-macam alasan. Nah, ya pada apa-apakahnya kada mengaku. Raja ini curiga, mesti ada apa-apanya, lalu diteliti. Sekalinya ketahuan bahwa inya sudah masuk Nasrani, an umpat di situ lawan pendeta Nasrani. Nang, ya ujar raja ini kada beizin agama masuk negaranya, walhasil ditangkaplah pendeta-pendetanya tadi, lalu disuruh untuk keluar daripada agama Nasrani. Mereka menolak, akhirnya dibunuh pendeta-pendeta tadi. Nah, termasuk pemuda yang sebenarnya disayangi oleh raja ini disuruh untuk kembali melepas agama Nasraninya, tetapi ia menolak. Akhirnya karena menolak lalu diancam oleh raja, bila ini kamu kadahapun kembali kepada agama kita, tetap dengan agama Nasrani akan dibunuh, yaitu dengan dibuang ke laut. Nah, lalu inya tetap bertahan, maka diperintahkanlah beberapa orang tentara untuk naik ke kapal, suruh bawa ke tengah laut, karena dilempar di laut. Sampai di tengah laut, datang ombak, menghantam kapal, lalu kapalnya tenggelam, tentaranya mati berataan. Si pemuda ini berjalan di atas banyu, bulik sampai ke pantai. Diberi Allah napa karamat. Bingung nih melihat berataan. Ujar raja lawan tentara nang lain, bawa ke atas gunung. Situ nah. Lemparakan ke jurang. Lalu dibawa pulang oleh tentara-tentara ke atas gunung. Sampai di atas gunung, beguyang gunungnya. Tentaranya nang guguran ke jurang. Pemudanya selamat. Walhasil bermacam-macam cara hendak membunuh itu kada berhasil. Sampai akhirnya pemuda itu berkata, wahai raja, ikam kata kawa membunuh aku. Karena aku ini dilindungi oleh Allah Tuhanku. Tetapi kalau ikam hendak membunuh aku, satu-satunya jalan adalah gunakan panah dan busurku. Satu. Kemudian ikam baca makalahan, bacaannya Bismillah Rabbil Ghulam. Arti Bismillah Rabbil Ghulam dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Dan harus disaksikan oleh seluruh penduduk Yaman. Nah, maka dipanggillah penduduk Yaman, dikumpulkan, lalu pemuda tadi diikat di sebuting tihang, lalu raja mengambil panah dan busur pemuda itu, lalu dipanah.
Dan kisah ini menyebar, itu bertaan tahu kisahnya. Nah, lalu raja tadi dengan suara keras membaca Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda itu. Lalu dilepaskan panah tadi dan mengenai pemuda tadi mati. Nah, tetapi dari situ nampak seluruh orang yang melihat tahu bahwa ini kada kawa dibunuh kecuali dengan izin daripada Allah Tuhannya si pemuda itu. Maka pada waktu itu berimanlah atau masuk Nasrani penduduk Yaman sebanyak 20.000 orang. Jadi ini mengorbankan nyawa untuk berdakwah karena. Nah, lalu Raja Zunwas tarik benar. Kada dikira-kira hasilnya kayak ini, malah menang jadinya, walau kelihatannya terbunuh tapi menang karena dakwahnya berhasil. 20.000 orang masuk Kristen. Nah, lalu dengan kemarahannya itu lalu disuruh tangkap nang 20.000 tadi, lalu diulahkan lubang atau parit. Nah, disitulah nang disebut istilahnya itu dengan ukhdud. Jadi ada di dalam Al-Quran itu dikisahkan oleh Allah, qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an qalu amanna billahil azizil hamid. Lalu diisi dengan kayu bakar di dalam lubang nang ganal tadi, lalu dinyalakan, lalu ujar aja barang siapa tetap dengan agama Nasraninya akan dilempar ke dalam api. Barataan kadadana hakunnya baburik, barataan bertahan, maka dilemparkanlah ke 20.000 tadi ke dalam api. Dan cuma disebutkan bahwasanya mereka itu sebenarnya diselamatkan oleh Allah. Sebelum disambar api itu sudah dicabut rohnya oleh Allah, sehingga kada pernah merasakan sakit sedikit pun. Dan salah satu daripada yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ujar Nabi, ada seseorang perempuan sedang menggendong bayinya. Nah, lalu ketika perempuan ini pun ditawari, inya ragu-ragu karena maras melihat anak. Nah, lalu anaknya itulah nang berucap padahal masih bayi. Nah, berucap lawan mamanya untuk menguatkan hati mamanya, ya ummah alqi nafsaki fa inna munqalabaki aljannah. Wahai ibu, lakasi beluncat, sekarang sabujulannya kita beluncat ke dalam surga. Dan maka mamanya itu tanpa ragu-ragu lagi dengan bayinya tadi beluncat ke dalam api. Habislah 20.000 tadi. Nah, itu kisahnya. Kecuali satu. Nah, ini supaya kisahnya panjang. Ini habis selesai. Tapi ini bukan dongeng lah, ini bujuran kisahnya. Nah. Kecuali satu orang. Nang kawa melarikan diri. Jadinya nang kawaran banyak benar 20.000 kata kejagaan juga. Ada nang sawat lapas. Walaupun nang lapas ini ketahuan bisa sahih, cuma nasib tadi kada dapat. Nah, di higa rumah di manakah bersimpan, di hutanan di manakah, walhasil kada dapat lapas saikong. Ngarannya Daus. Bukan Daus Minik. Daus Zu Sa'laban, itu kalau lengkapnya ngaran mana. Ini kayaknya ada kisah pulang suku Daus, sudah ada terenya. Nah, lalu ini mencari pertolongan sampai ke Romawi. Jadinya berjalan kayak apa ini untuk minta tolong lah karena kezaliman Raja Yaman. Jadi nang terkenal waktu itu Raja Romawi ngarannya Kaisar. Jadi Kaisar jauh itu di Subalah negeri Syam itu, masuk ke Turki. Wah, ini minta tolong lawan Raja Romawi, mengisahkan keadaan Nasrani di Yaman dizalimi oleh Raja Tuba. Ujar Kaisar tadi, ujar Raja Romawi, sarik sabujurannya nyata. Cuma apa ngarannya, Yaman itu terlalu jauh. Itu di utara Arab, Syam deh ataupun Romawi itu. Ada ini jauh di selatan di pinggir Laut Merah.
Terlalu jauh aku kalau hendak menyerang ke Yaman. Aku cuma bisa mengirim surat. Nah ini surat bawa ke negeri Habasyah. Itu Raja Najasyi itu adalah seorang Nasrani juga. Kayaknya Raja Najasyi lah nang menolong. Nah, jadi lalu Daus ini tadi dari Romawi terus pulang berjalan sampai ke Habasyah. Lalu menghadap kepada Raja Habasyah, Raja Najasyi, untuk mengisahkan ini, mendapat surat daripada Raja Romawi atau Kaisar tadi. Nah, membaca ini lalu diterima oleh Raja Najasyi, lalu dipersiapkanlah tentara sebanyak 70.000 tentara untuk menyerang Yaman. Menyeberang Laut Merah, jadi itu di Afrika, tinggal menyeberang dari Habasyah itu ke Yaman. Jadi entah berapa kapal lah. Pemimpinnya yang diutus oleh Raja Najasyi itu ngarannya Riyab. Nah, jadi Riyab itu ngaran pemimpin panglima perang yang mengapalai 70.000 tadi. Nah, salah satu tentara dengan pangkat tinggi juga, cuma di bawah daripada Riyab, ngarannya Abraha. Nah, jadi Abraha itu adalah tentara daripada Najasyi yang dikirim ke Yaman untuk menaklukkan Raja Yaman, yaitu Zu-Nuwas. Walhasil terjadi peperangan antara tentara Habasyah dengan tentara Yaman, yang akhirnya Zu-Nuwas terbunuh, tentaranya dikalahkan, maka dikuasailah Yaman oleh Ar-Riyab. Menjadi gubernur Yaman, diulas sebagai gubernur di bawah kerajaan Habasyah. Hampir Raja Yaman, tetapi gubernur aja pulang. Jadi artinya dikuasai oleh Yaman. Jadi sudah ada kisah Abraha. Cuma jadi pembesar raja di gubernurnya itu bukan gubernurnya Riyab. Nah, lalu Riyab ini sesudah beberapa waktu berkuasa itu berlaku zalim. Sampai kepada orang-orang Habasyah sendiri nang sawarga negara yatunya zalim, memungut pajak sakahandak kayak itu. Walhasil banyak nang kada puas, bahkan dari orang Habasyah sendiri kada puas, apalagi nang penduduk asli Yaman nang dijajah. Lalu di antara nang kada puas itu adalah Abraha sendiri. Nah, walhasil banyak orang nang bergabung lawan Abraha, akhirnya terbentuk satu pasukan besar. Lalu terjadilah peperangan antara Abraha lawan Riyab. Di dalam peperangan pertama kali, nah yang bebetamuan gubernur Riyab itu menantang Abraha untuk bertarung satu persatu. Jadi ujar Riyab, kita ini sama-sama orang Habasyah. Jangan sampai kita mengorbankan tentara nang mati. Siapapun nang menang membunuh tentara kita Habasyah, karena habis tentara kita dirabut Yaman. Ya, akan buat pikir ke situ. Kita aja sudah bakal berdua. Siapa menang, inyalah nang menjadi gubernur Yaman. Akur, ujar Abraha. Wah. Walhasil perang tanding. Jadi tentaranya menyaksikan aja. Perang tanding. Ringkasnya siapa nang kalah nah? Abraha. Nah, gitu. Jadi Abraha itu kalah. Di antaranya kalahnya itu apa? Karena tabasan pedang daripada Aryad cuma nang kana hidungnya aja. Jadi pacul hidung Abraha. Jadi makanya kalau di dalam tarikh itu ngarannya Abraha al-Ashram. Al-Ashram itu artinya orang nang kada berhidung. Nah, bahasa kita apa ya? Rongong aja lah. Nah, tetapi nampak ini sempat melarikan diri. Jadi imbahnya hidung luka tadi langsung buka, langsung melarikan diri. Lalu kembalilah Yaman dikuasai oleh Riyab. Itu. Nah, lalu beberapa waktu kemudian ternyata ini kada menyerah. Dengan diam-diam di waktu lengah Raja Riyab itu diserang kembali oleh Abraha. Lalu kawa ini membunuh Riyab. Dikuasainya lah Yaman. Kayak itu caranya, jadi dengan pengkhianatan, bukan perang tanding lagi.
Nah, mendengar Riyab terbunuh itu beritanya sampai ke Habasyah, sampai kepada rajanya sama sekali Najasyi, dan Najasyi sarik. Karena sebenarnya orang yang dipercaya oleh Najasyi adalah Riyab. Ini cuma sekadar tentara benar aja Abraha. Sekarang Abraha wani-wani membunuh Riyab. Nah, lalu disiapkanlah tentara yang banyak dan langsung dipimpin oleh Raja Najasyi. Lalu Raja Najasyi bersumpah, aku tidak akan kembali kecuali sesudah kedua belah batisku ini menjajak tanah Yaman dan akan menggundul kepala Abraha. Oh, itu kasarikannya. Jadi dua sumpahnya tadi. Kada akan kembali ke Habasyah kecuali pertama kedua batisku menjajak tanah Yaman dan aku akan menggundul habis kepala Abraha. Itu tanda, artinya hukuman kehinaan udah sampai digundul di tengah orang banyak. Nah, dan disiapkanlah tentara yang banyak. Berita ini sampai kepada Abraha, dan Abraha ketakutan. Nah, karena memang merasa salah bangsa orang. Lalu inya mau utus seorang utusan. Nah, utusannya ini beda-dahuluarnya datangi Raja Najasyi sebelum inya tulak ke sini. Nah, bawakan ini tanah Yaman, dibawakan sakantungan tanah, kemudian kapalanya digundul. Jadi digundul berdahulu, dibuat juga sakantungan rambutnya, sakantungan tanah, kemudian sabutingnya lagi surat. Nah, jadi sampaikan nenek. Nah, di dalam isi surat itu dikisahkanlah sebenarnya ulun kada malawan pian, Riyab ini orang zalim, kayak ini kisahnya, ini gasan kebaikan pian juga. Karena ini mah nimbulakan apa ngaranna pemberontakan, kayak bahkan orang Habasyah sendiri merasa terzalimi dengan Riyab. Jadi seluruhnya Yaman tetap di bawah kekuasaan pian. Pian kada usah datang, ini tanahnya sudah ulun kirimi, jajak aja. Dan ini rambut ulun sudah ulun gundul, silakan. Jadi memang ulun sudah tunduk lawan pian. Akhirnya hilanglah kemarahan Raja Najasyi. Sampai sarik melihat nangkainan tanda, lalu dimaafkanlah Abraha dan ditetapkanlah Abraha secara resmi sebagai gubernur Yaman. Nah, lalu untuk lebih menarik hati Raja Najasyi supaya lebih sayang, hilang sama sekali bekas kemarahan ini. Lalu Abraha hendak memberikan penghormatan yang besar-besaran kepada Raja Najasyi. Lalu baulah sebuah gereja yang luar biasa mewah. Dari batu pualam, batu marmer asli, itu segala-galanya yang paling mewah lah. Gereja yang sangat besar yang bernama Al-Qulais, ngarannya Al-Qulais. Bahkan untuk kebesarannya ini tadi, ini Raja Abraha itu mengirim surat kepada seluruh Arab supaya bahaji itu ampih ke Ka'bah, tetapi mulai tahun depan itu sudah ke Al-Qulais. Jadinya tahun orang bahaji ke Ka'bah, ke Mekah. Nah, tetapi hendak jangan lagi karena ini lebih hebat daripada Ka'bah. Nah, diantaranya sampai juga surat itu tadi ke Mekah. Sementara orang mulai zaman Nabi Ibrahim lah, walaupun sudah banyak penyelewengan daripada agama Nabi Ibrahim, terutama bertambah pertama patung-patung ya kalau lah, kemudian terus macam-macam lagi ajaran-ajaran sesat bertambah. Tapi tetap diantara yang terjaga daripada warisan peninggalan Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim itu haji dan umrah. Jadi tetap aja setiap tahun haji dan umrah. Termasuk dua macam nang utama benar. Pertama haji dan umrah. Tadi nang kedua penghormatan bulan-bulan haram. Jadi ada di Arab itu bulan-bulan haram itu dari hukum Allah. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa bulan itu 12 dan 4 bulan itu minha arbaatun hurum. Bulan haram itu kada boleh berperang. Bulan Rajab, Sabuteng, Tapisah, Menyorangan, kemudian ada 3 bulan yang berturut-turut, Muharram, Zulqaidah, Zulhijjah. Atau Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Nah, kayak itu paling lah.
Ini masih Syawal kalau lagi lah. Nah, imbah ini apa? Zulqa'dah. Itu masuk bulan haram sudah. Imbah itu kayaknya Zulhijjah. Itu bulan haram pula. Kemudian Muharram. Itu 3 bulan berturut-turut, sabulan tapi sah, yaitu Rajab. Itu peraturan Allah ya, dan itu disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Itu bulan mulia. Di antara 12 bulan, yaitu 4 bulan. Di antaranya di bulan mulia itu adalah kada boleh ada terjadi peperangan. Kecuali membela diri. Jadi kalau membela diri artinya ada orang yang memerangi itulah nang zalim, itulah nang melanggar hukum Allah. Adapun nang membela diri kada berdosa. Tetapi lah nangaran tadi syaitan nenek terus berusaha menyesatkan manusia. Jadi nang sudah tahu peraturan Allah kayak itu, di antara orang-orang Mekah itu, ini kayaknya dirubahnya peraturan itu tanpa mengurangi 4 bulan tadi bulan haram. Jadi ada di dalam Al-Quran itu disebutkan innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Jadi ada istilah nasi. Nasi itu artinya menunda. Jadi bahasa Indonesianya menunda. Mereka itu apabila hendak berperang, tetapi takana bulan haram, itu bulan haram ditundanya. Jadinya bulan hukum seorang. Jadi anggap misalnya bulan Syawal, ini. Seharusnya imbas Syawal ini apa? Zulqa'dah, bulan haram. Tetapi ketika ini hendak berperang, ujarnya Zulqa'dah bulan Dzulhijjah. Nah, bulan ini kita ulah bulan 13 karena ini bulan tambahan untuk menunda bulan Zulqa'dah. Itulah yang disebut dengan nasi, yaitu tambahan di masa kafir. Sama aja karena 2 bulan sudah Zulqa'dah, Zulhijjah. Masuk Muharram tapi hendak berperang, ujarnya Muharram bulan Dzulhijjah. Bulan ini bulan tambahan. Atau kadang-kadang dibaliknya, ini kita sapar, kita dahulukan. Pokoknya dibalik-balik kayak itulah, dirubah-rubah, ditetambahi. Walhasil sejak saat itu tuh lalu bulan tuh jadi kacau. Kita kada tahu lagi nang mana nang asli Ramadan ini, apakah pas bujur atau kada. Tak mana kayaknya tak luncat-luncat, jadi bisa 1 tahun salahnya, berikutnya bisa jadi 2 bulan, jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus rusak. Dan itu kembali bujur itu kayaknya ketika Haji Wada itu hanya daripada Nabi. Sekarang ajar Nabi sudah kembali sebagaimana sedia kala. Nyata putar mantuk salah kehabisannya tabulik kasar. Nah tadi kisah, lalu ada satu golongan orang-orang nang mulia, artinya orang-orang besar di Mekah nang disebut ahlun nasi. Jaka anu itu mereka inilah panitia bulan nasi itu, mereka lah nang berhak menentukan apakah ini kita tambahi nang mana kita tambahi. Ahlun nasi inilah nang ketika menerima surat dari Abraha, mereka itulah nang paling marah dengan perintah Abraha tadi untuk bahaji ke Yaman. Lalu mereka inilah mau utus-utusan seseorang nang menyamar supaya masuk ke Quraisy tadi, gasan apa? Gasan bahira, dan supaya kotorannya itu dikulai. Nah, jadi kayak itulah tadi ada seorang nang kayak pengamis saja datang dari situ, beraba-raba, lindat-lindat kadang-kadang itu orang gila. Lalu dikulainya pulang, di lantainya, di towingnya. Dan akhirnya ketahuan juga, diteliti siapa ini. Nah, lalu akhirnya tahu bahwa ini dari perintah dari Makkah. Maka marahlah Abraha, lalu bersiap-siap untuk menyerang Mekah. Tujuannya cuma satu, yaitu meruntuhkan Ka'bah. Nah, tahun itulah yang disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Dalam satu riwayat itu tantaranya Abraha itu 12.000. Jadi kada gagampangan tuh, kada ada nangkawannya melawan 12.000 tentara, bahkan ada 100 gajah. Jadi kenapa disebut tahun gajah? Karena di dalam 12.000 tentara itu ada 100 ekor gajah. Kunal-kunal. Nah, jadi berangkatlah dari Yaman, kotanya San'a, melewati Najran, melewati Taif,
Dan bahkan ada di tengah-tengah jalan itu ada beberapa suku yang berusaha untuk menghalangi, tetapi barataan dihancurkan oleh Abraha, dikalahkan. Tetapi di antara yang paling jahat itu ada orang Taif. Yang demi keamanan kota Taif, jarnya kami kada menghalangi, bahkan kami hendak membantu asal kota kami jangan diganggu. Nah, lalu inya berusaha untuk menjadi penunjuk jalan. Zuruwail kalau ada salah ngarannya tuh, Zuruwail. Itu nang mengawani, menunjukkan Makkah, membantu musuh sebujurnya, padahal hendak menghancur Ka'bah seorang. Nah, lalu itu pengkhianat. Nang di tengah jalan itu sebelum sampai ke Makkah malah mati di jalan. Nah, lalu dikuburkan oleh tentaranya Abraha di pinggir jalan antara Makkah dan Taif. Nah, itu terkenal, itu Zuruwail itu di Arab itu sebagai pengkhianat. Itu jadi papatah bila disebut Zuruwail itu artinya pengkhianat. Itu bilanya orang lalu bahari itu. Bilanya orang lalu di situ itu ditawaki orang, jadi kuburnya jadi tatawakan orang. Kubur pengkhianat karena membantu Abraha menunjukkan jalan menuju Ka'bah. Di tengah jalan itu diantaranya tentaranya Abraha itu merampas dua. Banyak nang dirampas, sebagian diantaranya nang dirampas itu adalah kuda, unta milik Abdul Muttalib. Jadi di saat itu penguasa Mekah itu dipimpin oleh Abdul Muttalib. Nah, lalu ringkasnya berhenti lah sampai di satu tempat nang bangaran Wadi Hasir, Wadi Muhassir, yaitu Wadi Muhassir di Parak Mina lah kalau ini ada. Biasanya kalau kami netokan sini Wadi Muhassir. Situlah tempat bemandaknya tentara Abraha. Jadi bemandak di situ adalah gajahnya itu kan hakon lagi berjalan. Jadi sampai di situ bemandak. Lalu bilanya dipaling hakon berjalan, bila dihadapakan apakah Makkah ada hakon lagi belukuk pulang. Jadi bingung juga Abraha. Nah, pada saat itulah Abdul Muttalib itu menghadap, minta izin untuk bertemu dengan Abraha. Ringkasnya lalu diterima oleh Abraha. Dan pertama melihat saja sudah tuh Abraha lawan Abdul Muttalib itu langsung timbul rasa penghormatan. Jadi wibawa Abdul Muttalib itu nampak. Abraha itu duduk di atas singgasana, Abdul Muttalib itu duduk di karpet di bawah. Hendak kejar tuh Abraha itu membawa mengiau nih supaya duduk betatai di kursi nih. Dan cuma takutan kalau artinya bubuhan tentaranya ini sarek, kenapa maka musuh dimuliakan. Tetapi hendak meletakkan di bawah, rasa kada pantas, itu wibawanya besar. Akhirnya Abraha nang turun lalu duduk berdua di bawah. Lalu di antara pembicaraan ujar Abraha, "Napa hajat ikam?" Ujar Abdul Muttalib, "Aku cuma meminta ada 200 ontaku diambil oleh tentara ikam, tolong melikakan, itu aja." Ujar Abraha, "Aku mengira kedatangan ikam ini bukan untuk urusan unta, karena ada urusan yang lebih besar, yaitu aku hendak meruntuh Ka'bah. Masa ikam gak ada menyinggung ini? Sekalinya unta nang diurus." Biar tuh model kayak mahina akan dah. Tadi aku sudah menghormati ikam. Ujar Abdul Muttalib, "Unta itu adalah milikku, adapun Ka'bah itu adalah milik Allah. Jadi karena milikku aku bertanggung jawab untuk mengurus milikku, adapun Ka'bah itu aku serahkan ikam langsung karena berurusan lawan Allah, pemilik Ka'bah." Nah, maka terdiamlah Abraha. Lalu akhirnya ujar Abraha lawan tentaranya, "Serahkan ini untanya nang dirampas, bulikakan." Nah, lalu buliklah Abdul Muttalib ke Makkah dengan membawa 200 unta tadi. Lalu memerintahkan kepada penduduk Makkah supaya keluar dari Makkah kosongakan. Naiklah ke gunung-gunung, kita melihat apa yang akan terjadi. Karena kita kada mungkin melawan 12.000 tentara ini. Nah, pada saat itulah Abraha berusaha lagi untuk menggerakkan untanya tadi, kudanya tadi, gajahnya.
Walhasil gajahnya tetap kada hakun. Pada saat bingung kayak apa caranya, tahu-tahu datanglah rombongan burung ababil. Nah, itulah kisah mereka itu burung halus-halus saja, soalnya burung ababil itu kurang lebih burung pipit. Walhasil halus pada gonol-gonol kayak Garuda Pancasila. Membawa batu masing-masing 3 biji, di montongnya, di patoknya sabuting, di tangannya 2 buting. Nah, jadi bila saya hitung 2 biji, halus-halus saja pulang, kurang lebih kacang lah. Terbuat daripada tanah nang terbakar. Nah, jadi kayak batu bata aja, halus-halus. Itulah nang dilemparkan, datang berbondong-bondong, kayaknya sabulungan, kayaknya datang sabulungan. Kalau kada tahu datang dari mana. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalahum tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi setiap kana itu ujar paculan daging runtuh. Jadi model kayak kana penyakit kulit, langsung saat itu juga memburuk, entah masuk abrah. Jadi ringkasnya gagallah penghancuran Ka'bah. Ada beberapa waktu, beberapa bulan kemudian lahirlah Rasulullah. Kisahnya ringkasnya kayak itu. Cuma kita kembali dahulu kisah Quraisy, kisah Mekah. Sejam barak lah. Dikisahkan pada pengajian nang lalu, jadi ini kita berpindah dulu judulnya pulang lah. Bahwa Mekah itu asalnya didiami oleh Nabi Ismail dengan suku Jurhum. Nah, lalu zuriat Nabi Ismail inilah nang berdiam di Mekah. Tetapi akhirnya Jurhum itu diserang oleh Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Pimpinan yang pertama kepalanya Bangaran siapa Amr ibn siapa? Sudah ingat? Nang membawa patung. Nah, lalu mulailah patung disembah di Arab. Bin siapa? Amr bin Luhai. Nah, itu Amr bin Luhai. Itu melihat orang Syam. Amalikah karena itu orang pedalaman juga bukan bukit di Syam juga. Menyembah patung hendak juga. Nah, kayak itulah syaitan membisiki sabu jalannya. Itulah yang membawa patung ke Mekah. Lalu diperintahlah orang Arab bertahan karena ini penguasa Mekah. Dan itu kekuasaannya itu terus-menerus sampai kepada anaknya, cucunya, buyutnya, dan seterusnya. Bani Khuza'ah itu berkuasa ujar untuk kurang lebih sekitar 500 tahun. Di Mekah itu. Nah, adapun keturunan daripada Nabi Ismail itu tetap hidup di Mekah, tetapi kada mempunyai kekuasaan apa-apa. Nah, jadi sebagai orang yang terjajah. Nah, terutama tadi bahkan Jurhum itu banyak nang mengungsi keluar. Sebagian pun tadi hidup dengan kehinaan di Mekah, kecuali nang masih dimuliakan, yaitu bubuhan zuriat Nabi Ismail. Karena memandang mereka itu adalah keturunan Nabi. Jadi masih orang mulia, cuma kalah dengan penguasa nang dari Khuza'ah. Tetapi mereka lebih bebaslah daripada Jurhum nang lain. Kayak itu telah. Karena mereka orang mulia keturunan Nabi. Di antara yang terbesar daripada keturunan Nabi Ismail itu adalah seseorang karena zuriat sidin daripada Adnan dan terus ke bawah. Itu di antara yang terkenal yaitu ngarannya Fihir. Jadi ini datuk daripada Nabi kita. Fihir inilah karena nang sempat menjadi orang besar, orang terkenal kayak itu, dan bahkan beliau itulah nang diberi gelar Quraisy. Jadi Quraisy itu ngaran daripada Fihir. Nah, karena zuriatnya itu disebut dengan suku Quraisy. Nah, itu termasuk orang mulia di Mekah.
Nah, daripada keturunan Quraisy itu nang paling terkenal adalah ngarannya Qusay bin Kilab. Nah, jadi ini sudah termasuk keturunan daripada sihir tadi Quraisy tadi ke bawah entah beberapa zuriat, beberapa generasi. Dan cuma puncaknya itu terkenalnya pulang bangkitnya lagi keturunan Nabi Ismail itu adalah di masa Qusay bin Kilab. Nah, keistimewaannya Qusay bin Kilab itu inya sugih. Satu dulu sugih. Bagus rupa. Ulang tak kongkol ya Allah. Kemudian kawa mengawini anak daripada kepala suku Khuza'ah di zaman itu. Nah, jadi Hanyar ini nih bisa bergabung lawan penjajah sabujuranna penguasa. Lalu menjadi mulialah, terkenallah Qusay bin Kilab karena bininya adalah anak daripada pemimpin suku Khuza'ah di zaman itu. Sementara ini sudah mulia dahulu sebagai keturunan Nabi Ismail. Dan kekuasaan pulang Mintuha, wah ini jadi raja. Jadi minantu raja. Ketika Mintuha meninggal, nah langsung Qusay ini mengumpulkan keluarganya dan melantik dirinya menjadi Raja Mekah. Artinya pemimpin Mekah. Tetapi, nah ada tapinya, diprotes oleh anak-anak daripada raja nang meninggal tadi. Ujarnya ini minanto kada berhak, kami nang berhak untuk menjadi raja. Kayak walhasil terjadilah peperangan. Nah, ini terjadi peperangan dan sangat banyak korban. Sampai akhirnya terjadi gencatan senjata. Lalu diadakan perdamaian. Nah, kesimpulannya perdamaiannya kita mencari seseorang hakim yang akan memutus siapa yang berhak sebenarnya untuk memimpin Mekah. Nah, lalu dipilihlah masing-masing mengajukan, ringkasnya walhasil sampai kepada keputusan itu orang yang paling tua di zaman itu dan paling bijaksana. Nah, lalu itulah yang diminta untuk menjadi hakim. Lalu masing-masing mengajukan alasan-alasan. Jadi kalau ujar Bani Khuza'ah tadi, kami ini asli abah kami lah yang jadi pemimpin. Sesudah meninggal ini hendak merebut ini minantu benar aja. Ada kami sudah asli anak-anak sidin putra mahkota kami. Seharusnya salah satu dari kami. Ujar Qusay bin Kilab, bujur aja ini mintu aku, tetapi sebenarnya ini penjajah. Makkah ini mulai Ka'bahnya itu nang mandiriakan adalah Datuku. Tetapi direbut ini oleh Bani Khuza'ah mulai Amr bin Luhai. Jadi wajar seharusnya kembali kepada kami pulang. Ini penjajah harus melepaskan diri. Ini masanya sudah zaman kemerdekaan. Penjajahan di muka bumi ini kada sepantasnya. Sedang proklamasi sudah. Penjajahan ini tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan, yaitu kalau telah nyantai. Walhasil diputuslah oleh hakim yang terpilih tadi dan sepakat sudah nih, apapun keputusan wajib kita menerima. Lalu keputusannya kekuasaan Mekah 100% yang berhak cuma Qusay bin Kilab. Nah, jadi disitulah sejak itulah kembali ulang kepada zuriat Nabi Ismail. Dan ini tunduk tadi tah bubuhan Bani Khuza'ah melepaskan diri. Dan jadi lalu pada saat itulah kembali di tangan Qusay bin Kilab. Qusay itu karena bisian anak, ngarannya siapa ya? Abdul Manaf, yalah. Abdul Manaf itu bisian anak, kemudian karena di ngarannya Hashim. Atau Hashim dulu lah. Hashim dulu. Hanyar Abdul Manaf. Bahkan dua itulah, ini banyak anaknya lah. Anak Qusay itu katanya dua, caikong ya Pak. Ada Hashim, ada Zuhrah. Saudaranya adalah ada Hashim, ada Zuhrah. Hashim itu bisian anak Abdul Manaf. Zuhrah bang anaknya siapa? Abdul Manaf juga. Nah, supaya nyaman mengatakanlah. Jadi tadi ada anaknya
Qusay bin Kilab itu ada Hashim, anaknya Abdu Manaf. Ada lagi anaknya Saikong ngarannya Zuhrah, ini lalakian jala, anaknya pun Abdu Manaf. Hashim beisian anak tadi Abdu Manaf, anaknya Abdu Manaf Abdul Muttalib. Zuhrah beisian anak Abdu Manaf, anaknya Abdu Manaf Wahab. Pahamlah? Wahab ini kena beisian anak Aminah. Abdu Manaf nang beisian anak Abdul Muttalib, beisian anak ngarannya Abdullah. Itu. Menyesalahkan kita bujurakan. Salah. Ya kan kita bujurakan lah. Amunnya salah tuh kayak itu berarti nang bujur lah. Kilap dahulu. Kilap itu kayak itu telah dibujurakan sedikit nah. Langsung aja. Kilap itu beisian anak ngarannya Qusay. Satu. Kemudian nang kedua Zuhrah. Nah itu nang bujur ke atas naik kan. Jadi anaknya Kilap itu pertama Qusay, nang kedua Zuhrah. Kayak itu telah. Kemudian Qusay beisian anak Abdu Manaf. Nah kayak itu. Adapun Zuhrah pun beisian anak Abdu Manaf. Jadi Abdu Manaf lawan Abdu Manaf besobogo sekali lah. Abdu Manaf itu beisian anak Hashim, jadi tak balik dah. Jadi makanya sejangga dah. Hashim, Abdu Manaf nang Saikong, nang anaknya Zuhrah, itu beisian anak Wahab. Jadi Wahab lawan Hashim bersapoko dua kali. Hashim itu beisian anak ngarannya Abdul Muttalib. Sementara Wahab beisian anak ngarannya Aminah. Jadi antara Aminah dengan Abdul Muttalib itu bersapoko 3 kali. Nah lalu Abdul Muttalib melahirkan Abdullah. Abdullah itu kawin dengan Aminah. Itu sebenarnya tak kawini Mamarina sapupo 3 kali. Nah insya Allah itu bujur tak. Nang tadi tak salah tak. Sabuting tambahan lagi kisah lah. Untuk kesempurnaan supaya lebih sempurna kisah. Dikisahkan dahulu di waktu Bani Khuza'ah itu merebut Makkah, itu Zamzam itu dikubur oleh Bani Jurhum. Dan maksudnya supaya untuk mempersulit musuh ini karena kata kawal lagi mencari banyak. Tetapi tetap sekalinya dijajah, bahkan Bani Khuza'ah itu mencari banyak itu datang di luar kota Makkah. Nah ketika sudah dikuasai, direbut kembali, itu nang pertama-tama mimpi itu adalah Abdul Muttalib. Jadi di antara mimpinya itu adalah perintah untuk menggali kembali sumur Zamzam. Walhasil Abdul Muttalib ini membawai bubuhan Quraisy untuk menggali sumur Zamzam, tetapi kada ada nahakun. Dan sampai akhirnya ringkasnya Sidin saurangan menabuk saurangan. Dan bahkan ketika sudah hendak menabuk itu malah dihalang-halangi oleh Quraisy. Artinya apa ikan menabuk di sini? Ini mengganggu orang tawaf, orang berhaji. Lalu di waktu Sidin menabuk itulah orang-orang Quraisy hendak menghalang-halangi. Sidin waktu itu Abdul Muttalib itu cuma beisian anak Saikong nyar lalakian, anak pertama ngarnya Al-Harith. Jadi anak pertama Al-Harith. Cuma inilah nang kawama membantu Abdul Muttalib. Tugasnya yaitu menghalang-halangi orang nang hendak marabuti
cakrop lah atau cangkolnya ini. Jadi ayo jaga akan supaya aku kau menabuk. Jadi kauyuhan nek Haris seorangan nenek pemuda. Sementara tokoh-tokoh Quraisy tadi hendak menangkap lawan Abdul Muthalib. Nah pada saat kawalahan Al-Harits ini tadi manahane serangan daripada tokoh-tokoh Quraisy. Nah pada saat itulah tiba-tiba cangkolnya atau linggisnya daripada Abdul Muthalib itu mengenai batu pinggiran sumur Zam-Zam. Lalu berteriaklah Abdul Muthalib, Allahu Akbar. Nah pada saat itu tamandak berataan. Lalu tahu bahwa dasar sekalinya sumur Zam-Zam itu bujuran ada. Walaupun kisahnya itu masyhur, tetapi kada ada yang tahu. Cuma kisah benar aja di mana sumur Zam-Zam, kada tahu lagi. Ternyata ini menemukan pinggirnya sudah. Nah, lalu pada saat itulah mereka bersama-sama ujarnya, ayo kita gali bersama dan kita bersamaan sumur Zam-Zam ini. Ujar Abdul Muthalib, tadi waktu aku membawai kada ada hakumnya, bahkan ikam menghalangi berataan, imbas sudah dapat berataan hendak menyamani, ini sumur kok. Ujar tokoh-tokoh Quraisy, kada ini sumur kita berataan. Walhasil bahwa sementara Abdul Muthalib cuma beisian anak saikong nang membela. Sementara tokoh Quraisy banyak. Jadi kawalahan. Akhirnya untuk menjaga diri, ujar Abdul Muthalib, itu aja nah. Kita mencari hakim menjak. Jadi kayak itulah data. Siapa kayaknya nang menghukum? Siapa orang yang paling pintar di zaman ini? Nah lalu sepakat waktu itu orang yang terkenal bijaksana itu malah adanya di Madinah, di Binyan, dukun pulang. Jadi ngarannya Kahinah Bani Sa'id, itu andaknya dia Srik. Lalu sepakatlah, karena artinya siapa yang diputuskan oleh Kahinah itu, Kahinah itu artinya dukun perempuan. Itulah karena yang menjadi pemilik sumur Zam-Zam. Walhasil tulakan. Sampai ke Madinah, ternyata dukunnya ini lagi kadada di Madinah, sedang bepergian ke Khaybar. Khaybar itu 200 km pulang dari Madinah. Adapun dari Makkah ke Madinah aja hampir 500 km. Jauh benar artinya berjalan enggak? Nah lalu tulakan kita datangi ke Khaybar. Walhasil tulakan terus ke Khaybar. Di tengah perjalanan kehabisan banyu. Di tengah padang pasir. Habis banyu, kehausan. Habis bekal, kelaparan. Akhirnya apa? Kada kawan apa-apa lagi, maju salah, mundur salah. Jadi mahadang hujan nggak ada harapan turun. Akhirnya sepakat sudah, kita masing-masing menabuk kubur aja sudah. Siapa terdahulu mati dikuburakan, siapa mati kena kuburakan. Minimal kena saikong aja daripada kita nang kada kubur, nang pandudian mati. Kayak itu aja sudah, putus asa sudah berataan. Nah akhirnya masing-masing lah di mana tempat duduknya tadi menabuk, dan supaya berkubur. Nah pada waktu Abdul Muthalib menabuk, disitulah memancar air keluar. Lalu pada saat itulah selamat berataan kawa minuman diisi pulang wadah banyu. Lalu berataan selamat, kesimpulannya kada lain nang memberi ikan banyu di sini, ya nang memberi ikan banyu Zam-Zam. Kita kada jadi ke Khaybar, Zam-Zam gasan ikam saurangan. Sepakat suku Quraisy. Nah jadi disitulah karena Zam-Zam itu dikuasai oleh Abdul Muthalib. Jadi penguasanya, pemilik sumur Zam-Zam itu adalah Abdul Muthalib. Nang kaina itu diwariskan kepada Abu Talib. Tugasnya itu ngarannya kalau istilah di Quraisy itu siqayah. Siqayah itu adalah memberi minum orang-orang haji dari sumur Zam-Zam. Itu pemimpinnya, kepalanya itu adalah Abdul Muthalib. Nah kayak itulah seterusnya, karena parak sudah kisah menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan kita ini sudah maksudnya tadi memahami lah keadaan menjelang kelahiran Nabi itu.
Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan umur nang panjang, kesehatan, dan lalu kita kawak karena lebih banyak mempelajari kisah tentang Rasulullah dengan harapan tadi mudah-mudahan kecintaan kita terus bertambah, iman kita sempurna, lalu karena kita mati barataan dalam keadaan husnul khatimah tak kumpul lawan Rasulullah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala kulli niyatin shalih wa hadratin nabi al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت